Shalom, Shalom. jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah hari ini di dalam gereja ini. Demikian juga jemaat yang mengikuti melalui online atau live streaming di rumah maupun di mana saja. Atas nama seluruh pendeta dan parhalado yang melayani di HKBP Bandung, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Pertama sekali kami memohon maaf karena proyektor kita yang di sebelah kiri ada gangguan untuk pagi ini. Kami mohon jemaat dapat fokus ke salah satu proyektor kita yang ada di sebelah kanan. Minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 sampai 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal.
Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum ketujuh dan maksudnya. Hukum yang ketujuh. Jangan engkau berzinah. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami,
dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Amos pasalnya yang kelima, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara responsoria, bergantian. Pada ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup.
Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Kita bersama-sama. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta jemaat secara lengkap bisa di-download. Kami akan bacakan 5 poin dari warta jemaat untuk minggu ini, 17 Juli 2022. Yang pertama, anggota jemaat baru. Mulai hari Minggu ini, 17 Juli 2022, telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Martadinata, yaitu keluarga David Alexander Manulang, Ibu Teresia Uli Hasian Boru Sinaga, dengan 1 orang anak. Pindah dari gereja HKBP Maranatha, Resort Maranatha, Payung Sekaki. Alamat sekarang di perumahan Permata Buah Batu, Blok C nomor 47, Terusan Buah Batu, masuk daerah 6, Bandung Selatan. 2. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Bapak Joram Horas Sitorus, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur,
sehubungan dengan telah meninggal dunia Ibu Tiarma Boru Tambun di waktu yang lalu. 3. Kemah Pemuda HKBP dan Kemah Pemuda Kebangsaan. Pada hari Rabu sampai Minggu tanggal 20 sampai 24 Juli 2022 bertempat di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit akan diadakan Kemah Pemuda HKBP dan Kemah Pemuda Kebangsaan. Adapun peserta dari HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY adalah PPND dan peserta kegiatan Youth Gathering telah diseleksi oleh pengurus Naposo Bulung Distrik. 4. Pertangyangan Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah akan diadakan pertangyangan Persekutuan Perempuan HKBP 18 Jabarteng DIY dengan topik ekonomi Kristen didasarkan pada kasih dan perintah Allah terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Pembicara Ibu Tri Widiawati Slamet SE CSP. Yang terakhir, rekrutmen dan coaching klinik seksi musik. Seksi musik Dewan Marturia mengajak seluruh jemaat, ama, ina, naposo, remaja yang terpanggil untuk mendaftar sebagai pelayan di HKBP Bandung yang kemudian akan mengikuti coaching klinik seksi musik. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ketua Seksi Musik Patricia Manik di nomor WA 0814 6000 6960 atau di papan pengumuman gereja. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 718 ayatnya yang pertama sampai selanjutnya, dan kita mengumpulkan yang terbaik persembahan kita, persembahan 1A dan 1B untuk gereja kita.
Dameni debatan na sumurong siyan salhut na roha, imam mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Horas. Sukacita bagi kita pada hari ini, lewat sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10 saya akan bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Hari ini kita diperhadapkan dengan satu orang yang setelah bertemu dengan Yesus, dia berubah secara totalitas kehidupannya. Dan tokoh itu disebut di sini Zakeus. Ada yang menarik dengan Zakeus. Dia sadar kalau dia tubuhnya pendek. Dia tidak akan mungkin dapat mencari apa yang dia inginkan di tengah orang banyak. Karena satu tokoh lagi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, kemanapun Yesus pergi, orang banyak akan mengelilinginya. Orang banyak akan datang. Orang banyak rindu mendengarkan firman yang akan disampaikan. Orang banyak ingin tanda-tanda mujizat yang kuat kuasa Tuhan mampu melakukannya. Dan hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin hanya bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu tidak salah
dari berbagai kepentingan orang datang kepada Yesus. Ada yang sungguh-sungguh ingin melihat Tuhan itu dari hatinya yang paling dalam. Ada yang ingin bertemu dengan Yesus dan untuk melihat sejauh mana sih kehebatannya. Dan ada orang untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Jadi dari berbagai hal orang akan datang kepadanya dan semua orang mempunyai kepentingan untuk datang kepadanya. Tetapi berbeda dengan Zakeus. Dia sadar kalau dirinya itu tubuhnya pendek, dia punya kelemahan keterbatasan, sehingga dia tidak putus akal. Dia memakai talenta yang ada padanya, yaitu dia punya akal. Dia berlari jauh ke depan dan kemudian dia memanjat pohon ara di sana. Dari balkon dia enak melihat orang banyak berjubel-jubel mengikuti Yesus, dia nyantai dari pohon ara memandang-mandang. Sampai akhirnya sendiri Yesus menemukannya dan ungkapan yang luar biasa yang disampaikan Yesus. Zakeus, turunlah, bergegaslah, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sadariom ma'au sorang di bagasmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, siapapun kita rindu akan kalimat itu. Karena yang menyampaikannya bukan orang sembarangan. Yang menyampaikan kalimat hari ini aku akan sampai hadir di rumahmu. Bahasa Batak, sadariom ma'au sorang di jabum, di bagasmu. Itu bahasa Bataknya, sadarion. Tuhan mau mengatakan hari ini aku hadir di rumahmu. Siapapun kita rindu sapaan itu sampai kepada kita secara pribadi. Karena ada beberapa hal yang mau kita kutip apabila ungkapan itu datang kepada kita. Yang pertama pasti, Tuhan menyukai kita. Tidak akan mungkin orang datang ke rumah kita kalau dia benci kepada kita. Itu tidak mungkin. Pasti dia datang ke rumah kita karena dia senang kepada kita. Karena dia suka kepada kita. Bahasa Batak, dapat rohana hita. Melong dapat rohana hita. Manang bohape hubungan yang macai dengan nama masa. Antara naro madapoton dohot na didapoton. Hubungan yang sangat mesra. Tuhan mencoba membuka jembatan yang luar biasa dalam kehidupan Zakeus. Karena dia, tadi dikatakan dia adalah kepala pemungut cukai. Wah, ternyata bukan hanya sekarang kepala bicukai orang kaya ya. Ternyata dari dulu juga kepala bicukai itu orang kaya. Dan orang yang mempunyai berbagai trik dalam kehidupan. Ternyata bukan hanya sekarang, dari dulu. Dan ini dikatakan tadi, dia adalah pemungut cukai, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dan karena dia adalah bahagian dari pemerintahan Romawi, maka dia dibenci orang Yahudi. Kenapa? Karena dia dianggap menjadi antek-antek pemerintah. Karena Yahudi ada dalam kuasa Romawi. Sehingga ahli Taurat, orang-orang Yahudi, semuanya membencinya. Dan mengklasifikasikan seorang pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa. Kembali lagi, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang luar biasa, dia mau hadir di rumah seorang yang diklaim sebagai pendosa. Ini yang luar biasa lagi. Sehingga wajar saja kalau orang akan mencibir, mencemooh. Orang akan mengatakan, nasoita daido dirina. Orang akan mengatakan seperti itu kepada Zakeus. Dan orang akan mencemooh Yesus. Siapa ini?
Dia berkuasa melakukan banyak hal, tetapi masakan dia tidak tahu dan tidak kenal Zakeus orang pendosa. Dia mau hadir di rumah orang yang berdosa. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Tetapi Yesus, dia datang bukan untuk orang yang yang sehat ya. Dia datang bukan untuk orang yang sudah selamat. Sama seperti seorang dokter, tidak diperlukan orang yang sehat. Orang yang sakitlah yang memerlukan dokter. Ya. Maka Yesus juga datang bukan mau menemukan orang yang sudah bersih dari dosanya. Yesus datang untuk menemukan orang yang berdosa. Yesus datang untuk mempersatukan orang berdosa kepada Tuhan yang Maha Kudus. Maka kalau kita ditanya sekarang, ise mahita naso mardosa, berarti kita tidak perlu lagi Yesus. Tapi kalau ditanya, siapakah kita orang berdosa? Maka kita merasakan kita perlu lagi juru selamat. Kalau kita tidak berdosa lagi, Yesus tidak perlu lagi dalam kehidupan kita. Tapi karena kita mengaku kita orang lemah, kita orang berdosa, kita banyak punya keterbatasan, kita punya berbagai hal yang mengganggu persekutuan kita kepada Tuhan Allah. Maka kita memerlukan jembatan untuk memampukan kita bersama dengan Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Agung, Dia pemilik kehidupan kita. Saat kita menyadari seperti itu, pertanyaan yang kedua, apa usaha yang kita lakukan supaya kita boleh bersama dengan atau menjadi bersekutu dengan yang Maha Kudus itu? Apa yang kita lakukan? Bagi Zakeus, dia mengatakan dia punya misi dalam hidupnya. Misinya dia harus tahu siapa ini Yesus. Itu misinya untuk nats kita hari ini. Dan dia melakukan hal-hal yang mungkin dilakukannya untuk sampai kepada misinya. Maka dia berusaha keluar dari jerat yang memungkinkan dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Dia keluar dari suasana itu. Dia keluar dari kerumunan orang banyak. Dia berlari ke depan dan dia memanjat pohon. Kebetulan pohon ara di situ. Dan dia memanjat. Dan dari sana dia melihat, oh ini rupanya Yesus. Dengan bangga dia dapat melihat bagaimana Yesus secara menyeluruh. Bahkan yang luar biasa lagi, sapaan Yesus mengatakan, turunlah hari ini aku ada di rumahmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saat pertemuan dengan Yesus membuka fenomena yang baru dalam kehidupan Zakeus. Hal yang baru dia mengatakan, Tuhan, dang diau be portibion, dang rikok be diawon. Itulah ketetapan hatinya. Dunia yang indah ini, yang selama ini membuat dia harus berusaha keras untuk memiliki dunia ini. Saat dia bertemu dengan Yesus, dia mengatakan, ini semuanya akan sia-sia. Yang aku butuhkan, aku ada dan berharga di hadapanmu. Dan aku berterima kasih karena aku sudah berharga di matamu ya Tuhan Yesus. Maka setengah dari hartaku, aku akan berikan kepada orang miskin. Itu yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat sosok Zakeus menjadi hal luar biasa juga. Dan kemudian dia mengatakan, jika ada yang kuperas karena saya sebagai kepala pemungut cukai atau hal apapun yang membuat saya melakukan tindakan yang tidak benar itu, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Pertemuannya dengan Yesus membuat dia menyadari bahwa kehidupan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kita masih mengingat bagaimana
Yesus mengajar orang banyak. Dia mengatakan, baiklah kamu mencukupkan apa yang ada bagimu. Artinya saat kita mampu mensyukuri apa yang menjadi bagian kita, itu lebih besar daripada kita menggapai dengan usaha yang tidak benar untuk memiliki sesuatu hal yang kita inginkan. Lebih besar bagi kita, kita mampu mencukupkan, mensyukuri apa yang menjadi bagian kita. Songon hatannya diteloi, ate, ay salpudo sudena, dang adong nahot di tanah on. Atong molo salpudo sudena, tuaha ikom marhui, gabi gabusat diri, gabusat dongan di humaliang niba, na lumubi, di gabusat debata, na mangalehon narikoti di bagasan ngulu si ganupari, holalahom manggulut, naikon bolok kono muse, naikon tadi kono muse. Untuk apa? Maka dikatakan tadi lebih besar dan lebih bahagia kita mensyukuri apa yang ada dan yang kita cukupkan itu sendiri. Dan yang kedua dikatakan lagi di sini, Tuhan, aku hanya mau Tuhan dalam kehidupanku. Oleh karena itu dengan tegas Yesus mengatakan, mertua ma bagason ay anak di Abraham do dasida. Dapota tua dosa dario pangisi di bagason. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Inilah yang akan nyata dalam kehidupan kita saat Dia yang Maha Kuasa mengatakan, aku hadir di rumahmu. Apa itu? Kebahagiaan. Saat yang Maha Kuasa ada dalam rumah kita, maka kebahagiaanlah yang ada dalam kehidupan kita setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, jangan pernah berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu datang sebagai sosok manusia kepada kita. Karena ini zaman masih manusia Yesus di dunia. Sekarang tidak lagi. Tetapi Allah itu adalah omnipresent, maha hadir. Sekarang bagaimana kita menciptakan rumah kita menjadi mezbah. Saat kita mampu membuat rumah kita menjadi mezbah, dan kita mempersembahkan di rumah itu sebagai banyak hal, maka yakinlah rumah kita sungguh sudah dianugerahkan berkat-berkat. Maka setiap orang dalam satu keluarga diminta untuk menyadari kehadirannya di dalam keluarga itu. Hanya satu, untuk menyukakan hati Tuhan. Kita boleh hadir di dunia ini dalam hal apapun yang kita lakukan, itu semua hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Baru tadi saya lihat, waktu tadi sekolah minggu kami di sini, saya baru sadar ada rupanya yang hendak mencuri salib ini. Ada gergaji di situ bekas yang mau dipotong. Saya pernah mendengar ada yang hendak mencuri ini, disangka emas. Tadi disorot waktu kami sekolah minggu di sini, dari kamera, tolong kamera disorot dulu itu. Yang terpotong itu, salib yang terpotong itu. Salib yang terpotong itu. Nah, itu. Saya pernah mendengar cerita ini sengaja dilakukan oleh orang yang hendak mencuri. Ini disangkanya emas. Terima kasih. Ini dia. Luar biasa. Alangkah piciknya pikiran manusia. Dari rumah Tuhan dia ingin mengambil sesuatu menjadi miliknya. Padahal Tuhan sudah memberikan kehidupan baginya.
Coba. Tuhan memberikan hidup baginya. Dia masih ingin mencuri sesuatu dari rumah Tuhan. Mudah-mudahan itu bukan jemaat HKBP Bandung yang melakukannya. Kalau sempat jemaat HKBP Bandung yang melakukannya, alangkah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat kita bertemu dengan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan itu bagi kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi? Manang natong do songoni, setau cara tu tau cia cococoni mak. Hamang tahe ahama nagabe jabarta, molo setau cara tu tau cia lalap cococoni hita, tangadong berubah. Di bagasan todita, di bagasan hapor seota, di bagasan pakangguluhota, taringot nata hapor siai, tentang Dia yang memberi kehidupan bagi kita dan yang menjamin keselamatan itu bagi kita. Kalau kita setiap minggu boleh hadir di rumah Tuhan yang Tuhan berkati ini, yang Tuhan kuduskan ini, tetapi tidak mempunyai efek dalam kehidupan kita, jol manadu mangol mahita. Hari ini firman ini mau mengajak kita, mari buktikan secara iman seluruh jemaat Kristen hari ini, karena nats ini kepada gereja semua sama hari ini. Seluruhnya juga Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikannya, mengikuti ibadah ini dengan live streaming. Dimanapun kita boleh berada, hari ini kita diminta setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, buktikan sesuatu dalam diri bahwa itu membuahkan kehidupan kita yang baru. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan tema yang mengatakan Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, kita mau mengaku, kita sudah ada dalam keselamatan itu karena Yesus sudah menangkap kita. Saya hudok do toktong songon halak namar honong yang menyelam. Tidak ada keselamatan diberikan terjadi kepada orang yang sudah tenggelam kalau dia tidak diangkat dari sana, melodang dihonong, diselam dan dilepaskan dia dari kuat kuasa yang mengikat di bawah itu. Molo ditau tuba, jut may limut, mangalili pak ni jolma. Ala ditopi tau tuba do jabulnya tuai-tuai, se jut do binege nama nong-nong, hona lilit limut pak na dituru. Alana tibodo limuti. Jadi bilang berenang mana berenang HP gabe ihusor diputar limuti pak na gabe tarjorat. Ikut di hari-hari Yesus sudah menghancurkan, merontokkan makar hari rate yang mengikat kita dan membebaskan kita. Maka Yesus mengatakan, diberkatilah rumah ini dan penduduknya, pangisina, karena mereka adalah punya waris kerajaan surga, karena mereka adalah anak Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua adalah pewaris kerajaan surga. Kita semua adalah pemilik kemuliaan Tuhan di singgasana. KTP saya dan saudara tidak hanya peruntukan sebagaimana yang ditujukan oleh pemerintah, tetapi KTP saya dan saudara menyaksikan bahwa saya bukan hanya warga negara kerajaan di dunia ini lagi, tapi saya dan saudara sudah menjadi warga kerajaan surga yang masih di dunia ini. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara, selama waktu masih diberikan di dunia ini, kita berkarya untuk memperlihatkan kita sudah anak-anak Tuhan.
Berbahagialah, karena kepadamu dianugerahkan anak-anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini Engkau semakin menetapkan hati kami untuk mampu mengaku kehidupan yang daripadamu Bapa telah Engkau anugerahkan kepada kami lewat Yesus Kristus. Maka kehidupan kami di dunia ini juga akan kami pakai untuk menggambarkan kemuliaan surgawimu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Sempurnakan kehidupan kami Bapa di dunia ini. Engkau Bapa yang menguasai akal dan pikiran kami lewat Roh Kudus-Mu yang akan memimpin menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan dalam setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau menyaksikan, ya, hanya untuk kebenaran firman-Mu sajalah makna kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang kami boleh aminkan dalam kehidupan kami setiap orang. Hari ini kami boleh bersekutu dengan orang-orang yang sudah Engkau menangkan Bapa. Karena setiap pribadi yang boleh ada di rumah Tuhan saat ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang berbahagia yang sudah Tuhan tahirkan. Engkau nyatakan bagi kami kesehatan. Sebagaimana kami boleh bersama dengan anak-Mu hadir di tempat ini sekarang. Kami yakin dan percaya Bapa, kesembuhan itu secara sempurna akan Engkau berikan. Dan kehidupan itu juga semakin sempurna kami jalani bersama dengan kemuliaan dan kemenangan daripada-Mu Bapa. Sempurnakan firman yang telah Engkau taburkan bagi kami saat ini. Sehingga firman-Mu itu sungguh menjadi suluh dalam kehidupan kami. Menjadi pelita untuk mengarahkan kami kemana melangkah. Dan apa yang harus kami lakukan untuk menyaksikan bahwa kami ada dalam kehidupan surgawi-Mu sekalipun kami masih ada di dunia fana ini. Sempurnakan setiap hal yang boleh dilakukan gereja-Mu Bapa. Biarlah juga sukacita yang daripada-Mu nyata lewat pelayanan-pelayanan yang terjadi di rumah Tuhan ini. Kami seluruhnya hanya berserah kepada-Mu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita untuk pusat dan untuk diakoni Huria.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan, penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.